lega membiarkan perbuatan dosa-dosa besar atau membantu perbuatan dosa-dosa besar. Mereka, Bani Israel, menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Quran Surat Taubat 31. Ketahuilah, sesungguhnya mereka, Yahudi dan Nasrani, tidak secara langsung menyembah para pendeta dan rahib. Akan tetapi, ketika para pendeta dan rahib tersebut menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, mereka ikut menghalalkannya. Dan ketika mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, mereka pun ikut mengharamkannya. Dan sungguh, setan-setan itu membisikkan kepada wali-wali mereka, para pengikut setan, agar mereka membantah kalian. Jika kalian menaati mereka, sungguh kalian pun menjadi golongan orang-orang musyrik. Quran Surat Al-An'am 121. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah 2. Mereka, Bani Israel, tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan, niscaya buruk apa yang mereka perbuat. Quran Surat Al-Ma'idah 79. Ketika suatu dosa dilakukan di muka bumi, maka siapa saja yang menghadirinya lalu membencinya, dan beliau bersabda, mengingkarinya, maka dia seperti orang yang tidak menghadirinya, dan orang yang tidak hadir, namun lega terhadap perbuatan itu, maka dia seperti orang yang menghadirinya, melakukan dosa tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Membiasakan perbuatan jahat dan keji sehingga orang banyak takut atas kejahatannya. Dan apabila ia, seorang yang memukau perkataannya, berpaling dari kamu, ia sengaja di bumi untuk berbuat kerusakan di sana dan merusak tanaman-tanaman dan hewan ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah 205. Ayat ini menggambarkan betapa besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh orang nifak. Tidak hanya berdampak pada moral dan sosial, tapi juga menghancurkan pondasi kehidupan manusia, yaitu pangan dan sumber daya ekonomi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang yang ditinggalkan oleh manusia, karena mereka takut terhadap perilaku buruk dia. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, dan juga tidak berkata kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahwa ada orang yang ditakuti karena kejahatannya, bukan karena perilakunya yang baik, ilmu, atau atasannya. Orang-orang menjauh darinya, menghindari interaksi dengannya, bukan karena hormat, tetapi karena takut dicelakai. Orang seperti ini akan menjadi yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Menggerus, mengikis atau mengikir pinggiran koin emas atau perak, lalu menyimpannya untuk keuntungan pribadi. Di masa koin emas beredar di masyarakat, seseorang mengambil dinar emas, misalnya seharusnya pukul 4,25 gram emas. Lalu ia mengikis pinggirnya sedikit demi sedikit. Lama-lama terkumpul serpihan emas yang banyak. Lalu ia mencairkan emas kikisan itu. Dan koin yang telah dikikis tetap diedarkan di pasar dan tetap dianggap sah oleh masyarakat awam karena bentuknya belum berubah drastis. Ini adalah penipuan sistemik. Perbuatan ini dikategorikan sebagai gisi kecurangan, ikhtilas pencurian terselubung, ihlal bai al-uqud al-maliyah, perusakan terhadap sistem transaksi dan amanah publik, mengedarkannya kategori
Tadlis, penyembunyian cacat. Mengikis emas untuk cek kadar bila dilakukan tanpa izin. Serpihan emasnya diambil atau disimpan untuk keuntungan pribadi. Tidak diinformasikan kepada pembeli berikutnya bahwa barang sudah dikikis, maka hukumnya dosa. Mencetak atau membuat kain dirham dan dinar dengan cara curang. Pembuatan uang palsu. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin 1:3. Pemalsuan atau pengurangan kualitas dan kuantitas koin dinar dirham adalah dosa besar, karena merusak sistem ekonomi, menipu masyarakat, menyebabkan ketidakadilan dalam perdagangan, menghancurkan kepercayaan dalam muamalah. Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta menyebut bahwa Umar bin Khattab melarang peredaran dinar dirham yang tidak memenuhi standar. Tentang dosa-dosa besar yang tampak, ada 403 macam. Makan atau minum dengan menggunakan bejana dari emas atau perak. Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan jangan pula makan dari piring-piringnya. Jangan pula kalian memakai sutra dan dibaj, sutra tebal. Karena semua itu untuk mereka, orang-orang kafir, di dunia, dan untuk kalian, kaum muslimin, di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya ia sedang meneguk keras berurutan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Melupakan, meninggalkan Al-Quran. Adapun orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu, maka dia adalah orang yang mengambil, mempelajari Al-Quran, lalu meninggalkannya, dan dia tidur, meninggalkan dari sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari, yaitu ia meninggalkan hafalan dan pengamalan Al-Quran. Diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang yang diberi hafalan, satu surah atau satu ayat, lalu ia melupakannya, menelantarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Di hari kiamat, tuntutan atau pengaduan Al-Quran terhadap orang-orang yang melupakan bacaan, diantaranya dalam hal melupakan hafalan, nasf al-hifz, tanpa uzur, tidak mengamalkan atau merenungi isinya, tidak mengulang-ulang atau membaca kembali, tidak berhukum dengannya, tidak menjadikannya pedoman dalam hidup. Sedang orang yang tidak mau belajar Al-Quran padahal mampu, berakibat tergolong orang yang mengabaikan petunjuk Allah, akhlak iblis. Di akhirat dituntut oleh Al-Quran, karena termasuk dalam kategori hajar Al-Quran. Kehilangan keberkahan, cahaya hidup, dan hidayah di dunia. Penghafal Al-Quran memiliki kedudukan mulia, seakan-akan kenabian terkumpul dalam dirinya, dan ia termasuk dalam keluarga Allah yang khusus dan dekat dengannya. Oleh sebab itu, menjaga hafalan dan mengamalkannya adalah kewajiban besar sekaligus pintu rahmat yang luas. Karena kedudukan mulia dan amanah besar penghafal Al-Quran, maka sangat wajar jika hukumannya diperberat ketika ia lalai, meremehkan, atau mengabaikan amanah itu. Allah akan menuntutnya atas hal-hal yang tidak dituntut kepada orang lain. Menolak belajar Al-Quran berarti menolak petunjuk Allah yang paling mulia. Di akhirat, orang tersebut akan dituntut oleh Al-Quran, yang mana Al-Quran sebagai saksi dan penuntut atas kelalaian dia.
Sedangkan di dunia, ia kehilangan keberkahan, cahaya hidup, dan hidayah yang menjadi sumber kebahagiaan dan keselamatan. Barang siapa berpaling dari ingat aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha 124. Adu argumen secara keras atau alot dan menolak kebenaran karena ego. Dan sebagian manusia ada orang yang berbantah-bantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan mengikuti setiap setan yang sangat durhaka. Quran Surat Al-Hajj 3. Tidak ada yang membantah ayat-ayat Allah selain orang-orang yang kafir. Quran Surat Ghafir 4. Menyanggah tanpa niat mencari kebenaran tentang Al-Quran adalah kekufuran. Hadis riwayat Abu Daud. Para pria yang paling dimurkai Allah adalah orang yang paling gigih, keras kepala hingga memusuhi, dalam berdebat. Hadis riwayat Bukhari. Miro dan jidal adalah perdebatan dan bantahan yang didasari niat buruk, ingin menang, bukan untuk mendapat kebenaran. Dalam konteks Al-Quran dan agama, hal ini dikecam keras, juga dalam Al-Hadits. Ilmu agama seharusnya dicari dan disebarkan dengan tawadu, niat ikhlas, dan persaudaraan, bukan untuk pamer atau sekedar adu argumen. BAB di jalanan. Jauhilah 3 jenis orang yang dilaknat. Orang yang buang air besar di pemandian umum, mengganggu ketertiban, membuat keributan, atau berbuat onar di tengah jalan, dan orang yang menghalangi, menguasai, tempat teduh. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak menjaga badan atau pakaian dari air kencing. Sesungguhnya kedua penghuni kubur disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Yang satu tidak menjaga kesucian badan dan pakaian setelah buang air kecil, tidak membersihkan alat kemaluan dan area sekitarnya dari najis, kotoran, setelah buang air kecil atau besar, dan yang lain suka berjalan dengan membawa berita untuk adu domba, provokator. Hadis riwayat Bukhari. Meninggalkan perkara-perkara wajib dalam hal wudu. Neraka wail bagi tumit-tumit. Sempurnakanlah wudu kalian. Hadis riwayat Bukhari. Quran Surat An-Nisa 43. Meskipun ayat ini tentang mabuk, namun ayat ini menekankan pentingnya kesucian dan kesadaran sebelum sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudlu, dan tidak ada wudlu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Meninggalkan perkara-perkara wajib dalam mandi jinabat. Mandi jinabat dilakukan setelah wudlu sebelum membasuh 2 kaki. Mandi jinabat harus dilakukan dengan menyeluruh dan memenuhi rukun serta syaratnya agar mandi tersebut sah. Hal-hal kecil seperti membasuh bagian bawah cincin, memasukkan air ke hidung dan mulut, serta membasuh bagian luar kemaluan wanita juga termasuk kewajiban. Gosok tubuh tidak wajib jika sudah yakin air merata. Penggunaan air secukupnya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Sa'id saat dia sedang berwudhu, lalu beliau bersabda, "Apa ini, pemborosan?" Sa'id berkata, "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Beliau menjawab, "Ya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Membuka aurat tanpa adanya kebutuhan atau darurat. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka janganlah dia masuk ke tempat pemandian umum, kecuali dengan mengenakan kain penutup, izar sarung. Hadis riwayat Nasai. Pemandian umum haram bagi wanita-wanita umatku. Hadis riwayat Mustadrak Al-Hakim. Siapa saja wanita yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka sungguh ia telah merobek tirai, penutup, antara dirinya dan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Daud. Menggauli istri yang sedang haid. Barang siapa mendatangi peramal masa depan, lalu membenarkan ucapannya, atau mendatangi istrinya yang haid, untuk bersetubuh, atau mendatangi istrinya dari duburnya, belakang, maka sungguh ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya dosa 76. Sengaja meninggalkan solat.